Selamat datang di Nyanteh dengan gue Aldi. So di sini adalah channel yang suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So kalau kalian tertarik, bisa aja subscribe dulu ke channel ini dan pastiin juga aktifin notifikasinya ke all biar tahu dan langsung tonton video terbaru kita nantinya. Oke, dan ini adalah generasi baru dari ROG Zephyrus G14 yang gue rasa kalau lu udah punya G14 tahun lalu, yakin nih pasti bakal nyesel karena ya kalian itu pada nggak sabaran. Karena gue sempat coba versi standarnya dan daily use juga untuk G40 yang kemarin. Versi yang sekarang tuh jadi kacau banget nikmatnya, ya ningkatnya lah gitu ya. Bener-bener laptopnya itu jadi tipis banget, performanya dapat dan Zephyrus G14 itu ditingkatin lagi cuy. Cuma SKU yang gue pegang ini ya G14 yang versi AMD series atau sebutannya itu ya lini AMD Advantage lah. Karena CPU dan juga GPU-nya pakai merek AMD. Yang kata lainnya, kalau kalian bener-bener pengen punya laptop gaming, ya ini bisa jadi consider banget. Gue jelasin dulu deh, laptop gaming AMD Advantage itu keunggulannya apa aja gitu ya, biar nggak sebel dulu itu, karena ini kan full AMD ya. Jadi jajaran AMD Advantage itu sebenarnya ya nggak cuma perpaduan GPU dan CPU-nya yang punya AMD aja, tapi ada fitur-fitur yang di-unlock oleh AMD karena sama-sama ekosistemnya dan memungkinkan pengoptimalan yang lebih baik lagi, kayak ada fitur AMD Smart Shift. Ini fitur teknologi yang bisa mengatur secara algoritma hardware-nya bekerja sesuai yang dibutuhkan sama penggunanya. Kayak main game yang GPU bond otomatis bakalan ngeboost di bagian GPU-nya. Kalau CPU bond ya game itu bakalan ngeboost di kebutuhan CPU-nya lagi. Yang keduanya ini ada si AMD Smart Access Memory nih, yang mana ini mengizinkan CPU-nya ini bisa mengakses memori GPU-nya secara full yang otomatis, memberikan performa tambahan dalam permainan kalian. Ya gitulah. Tapi yang terpenting, once fitur-fitur ini aktif ya, lu nggak perlu repot setting secara manual karena ini bekerja secara otomatis cuy. Dan gak cuma itu aja, AMD Advantage pun juga memberikan requirement khusus untuk di bagian displaynya yang memungkinkan kita itu bakalan puas secara visual dalam permainannya. Ya kita breakdown aja lah di video ini dari si laptop Zephyrus si G14 nya aja ya. Pertama dari spesifikasinya ya, dari segi desainnya nanti aja. Oke, CPU yang digunakan yang udah menggunakan AMD Ryzen 9 ya, 6900 HS, which is ini CPU tertingginya untuk kebutuhan laptop gaming tipis. Ya memang performanya itu sedikit diturunin karena TDP-nya itu cuma di 35 Watt aja, tapi kinerja 8 core 16 thread-nya pun sudah sangat baik ya. Selanjutnya di bagian GPU-nya, si Ryzen ini juga udah ada eGPU-nya, ada si Radeon 680M ya. GPU RDNA 2 yang udah oke juga, ditambahin discrete GPU AMD Radeon 6800S ya. GPU high-end buat laptop gaming tipis juga. Lalu untuk RAM-nya ada 16GB DDR5 4800 mAh sama storage-nya 1TB SSD PCIe NVMe Gen 4. Udah mantep banget bukan? Untuk performa use-nya ini kalau kalian bayangin ya udah termasuk tinggi lah speknya. Cuma memang karena ini laptop gaming tipis, jadinya untuk ngejaga suhu dan performanya tetap optimal ya pakai hardware yang nggak se-ekstrim punya cuy. Tapi nggak apa-apa, di pengetesan nanti kalian juga bisa lihat setinggi apa hasil benchmarknya pada laptop ini, oke? Tapi lanjut sebentar dulu nih, gue mau bahas bagian displaynya. Laptop ini udah memiliki ukuran di 14 inci Full HD IPS panel yang sekarang udah menggunakan rasio 16:10, which is ini lebih luas secara vertikal yang dari generasi sebelumnya. Dan tentunya ini big deal banget buat kalian karena nggak cuma dari segi resolusinya aja yang semakin luas, otomatis secara fisiknya pun jauh banget experience-nya dibanding layar yang 16:9. Ya sebenarnya nggak selebay itu sih, tapi kerasa banget lah perbedaannya. Tapi sayangnya si laptop ini nggak pakai ROG Nebula sih. Ya tetap is oke lah, akurasinya udah 100% sRGB, 75% Adobe RGB, refresh rate-nya di 144Hz, 3 ms response time-nya. Dan tentunya di laptop ini pun juga udah pantun validated juga. So kalau kalian hubungkan lagi dengan spek laptop ini, sebenarnya untuk bermain game di Full HD ini udah bisa melibas banyak game. Terlebih speknya ini udah didesain untuk bermain game di 2K cuy. So daripada penasaran ya, mending kita cek aja dulu pengetesan laptop ini, oke?
So buat laptop gaming yang satu ini sebenarnya sih dari performanya udah asik banget. Lu masih bisa upgrade tipis-tipis, kayak kalau mau update yang speed SSD yang lebih kencang tinggal ganti juga bisa. Tapi sih ya gue nggak bakalan ganti gitu karena ini 1 TB lumayan banget kan. Apalagi nanti ganti ke speed tinggi di PCIe Gen 4 kan lebih mahal ya. Tapi ya menurut gue sih ini udah aman banget lah. Dan sedikit easter egg-nya juga mungkin buat fan service-nya anak-anak ROG ya. Di bagian pendinginannya pun ini masih bener-bener top banget ROG punya nih. Jadi ini laptop kan pakai vapor chamber gitu ya untuk sistem coolernya. Dan vapor chambernya itu punya desain keren cuy. Gak cuma plate besi doang. Jadi ketika kalian buka di bagian dalam isi laptop ini masih ada estetikanya. Emang Asus tuh paling niat lah kalau bikin inovasi ya. Dan gitu juga selain dari estetika, teknologi ROG Intelligent Cooling-nya ini pun udah jadi pendingin andalan di laptop ini. Jadi selain dari vapor chamber tadi, CPU-nya udah pakai liquid metal ya. Dan juga fan-nya ini diatur bener-bener mati kalau misalkan suhunya itu nggak panas. Ya sebenarnya laptop lain juga begitu. Tapi setidaknya nggak berisik lah untuk suara kipasnya. Tapi kabarnya lagi, untuk yang sistem di sini allowance itu jadi lebih tinggi. Jadi untuk fan-nya itu nggak sesensitif kayak kipas pada laptop lainnya. Karena di vapor chamber-nya udah bisa ngedinginin secara pasif gitu. Terus ada lagi dust filter untuk intake-nya ya, sama kipasnya katanya sih yang terbaik lah buat dust tunnel-nya biar ada putarannya gak cepet nempel ya gitulah, pokoknya mantep-mantep lah untuk pendinginan pada laptop ini. Dan suhunya sendiri sih bisa tahan di 96 derajat saat pas lagi di tes AIDA, dan juga suhu pas saat idle-nya pun bisa tahan di 62 derajat Celcius, yang mana ini aman banget ya. Dan tingkat panasnya pun juga nggak sampai ke area keyboard, jadi udah aman lah buat main di settingan tinggi di laptop ini. Next up, balik ke bagian desainnya. Dan kenapa gua skip bagian ini? Ya karena upgrade-nya sebenarnya itu minor aja cuy. Tapi tetap ada improve ya. Paling yang kerasa jelas itu di bagian lubang anemometriknya yang sekarang. Yang ini nih udah lebih banyak lagi, jadi LED-nya tuh ya kelihatannya lebih padat gitu warnanya, lebih detail gitu. Sehingga buat kalian pecinta Animometrix, gambar yang dimunculin itu ya bisa lebih detail lagi, lebih bagus lagi. Buat pamer bikin TikTok bisa sih, kayak guru Soye gitu pakai Zephyrus G14 tahun kemarin di sekolah tuh ya bisa aja kalau lu pengen gitu. Dan kalau gue cek juga untuk Animometrix-nya ini cuma tersedia buat varian yang warna ini aja ya. Kalau misalkan kalian ambil yang warna putih, dia tuh nggak pakai Animometrix, cuma pakai prismatic film aja. Ya kalau nggak salah ya, kalau salah coba benerin aja. Terus yang baru lagi ada di bagian displaynya. Sekarang lebih full karena dia udah pakai si 16:10. Jadi sekarang pakai webcam juga ya. Jadi ini bener-bener mantep banget di Asus ya. Dan di bagian keyboardnya layoutnya tetap sama. Cuma dedicated media button aja, cuma bisa disetting makro pakai Armoury Crate. Kalau power buttonnya sekarang udah nggak ada fingerprint scanner, sekuritasnya sekarang pindah ke webcam jadi face unlock. Serta untuk touchpadnya sekarang lebih luas lagi areanya, lebih enak buat dipakainya. Nah kalau ngomongin soal portnya, di kiri ada DC-in, HDMI, USB Type-C, support display, sama power delivery dan audio jack. Di bagian kanannya ada dua USB-A 3.2 Gen 1, terus ada USB-C 3.2 Gen 2 untuk support display juga, sama micro SD slot. Dan untuk indikator ada hinge ya, dan di redesign lagi biar lebih gampang kelihatan. Oh ya, ngomongin di hinge-nya ini pun juga udah bisa dibuka 180 derajat. Nggak tahu sih buat apa, tapi yang gue yakin sih yang paling oke gitu ya, biar kalau nggak sengaja kebuka full gitu ya, laptop ini nggak langsung patah gitu, lebih enak, lebih nggak worry. Wi-Fi-nya juga udah di spek yang 6E punya, udah bagus walaupun di sini nggak kepake ya, tapi nice lah. Dan untuk speakernya, dia punya pakai quad speaker di bagian dekat hinge ini 2 biji, dan di bagian bawah ada satu down firing ya. Ya dia juga suaranya pakai Dolby juga, jadi untuk suaranya mantep dan seperti inilah suaranya. Nah lanjut bagian baterainya, dia ada memiliki kapasitas di 76 Wh bareng charger tebelnya di 240 Watt ya, yang sebenarnya kalau mobilitas sih masih oke lah buat sebuah laptop gaming, karena untuk laptopnya sendiri nggak terlalu berat cuy.
Sama poin terakhir, seperti biasa, lu bisa setting laptopnya ini melalui ROG Armoury Crate ya. Yang komplit semuanya yang bersangkutan dengan ROG ada semua di softwarenya. Dan seperti kayak lu bisa monitor performanya, terus setting performanya lagi, ngatur animometric, sampai ngatur pet kayak Tamagotchi yang menurut gue itu nggak penting banget diadain di laptopnya ROG gitu. So, buat laptop gaming Asus kali ini, si ROG Zephyrus Z14 2022 dengan beberapa improve desainnya kali ini ya bener lah bikin gue kepincut. Karena ya gue sendiri kan sekarang pakainya G14 ya, dan desainnya sekarang tuh lebih oke dan lebih enak nih buat dipakai mobilitas. Terus juga dari speknya itu memang buat gaming udah asik parah, gak ada masalah buat di pengetesannya juga. Ya ini laptop udah yang terbaik lah. Apa gitu ya kurangnya lagi? Paling sih ya karena ini laptop tipis gitu ya, jadinya dipakein spek yang buat laptop tipis juga gitu. Sedikit di bawah laptop gaming yang kategorinya entusias yang lebih tebel biasanya gitu ya. Ya ini sebenarnya buat entusias juga, cuman tetap pengen dibawa-bawa gitu konteksnya. Jadi kalau kalian pengen beli, ya gue sih sangat merekomendasikan buat kalian itu pilih laptop gaming ini jadi salah satu considernya. Terserah mau spek yang ini atau dikombinasiin sama GPU si Nvidia, bebas ya. Ini laptop terbaik banget lah. Sayang kalau misalnya kalian ambil yang tahun kemarin ya. Ya walaupun harganya sekarang mahal juga untuk SKU gue tentunya ya. SKU tertingginya si AMD Advantage ini itu dibanderol seharga 32 juta ya. Jadi cukup mahal memang, tapi ya ada pilihan lainnya yang lebih terjangkau. Dan tentunya laptop ini bukan untuk kaum mendang-mending cuy. Kalau lo memang suka mendang-mending, jangan cari laptop yang ada animometricsnya gitu. Karena itu fitur fan service-nya ROG aja yang bikin laptopnya ini makin mahal gitu ya. Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan gue dari ROG, Asus ROG Zephyrus G14 di tahun 2022. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh laptop yang keren gitu ya. Dan jangan lupa juga kasih pendapatnya tentang laptop ini di kolom komentar kalian. Kolom komentar kalian bener ya. Sama like video ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan juga Discord yang semua linknya itu ada di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.